Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman semua, kita kemarin sudah berlatih membuat rute ya, terutama rute statis teman-teman ya. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang routing dasar ya. Sebentar. Oke, saya share dulu. Oke ya, kita sudah belajar tentang routing dasar, gitu kan? Jadi routing dasar yang kemarin sudah dibahas ya, dan sudah kalian praktekkan, ini adalah routing dasar untuk membuat static route. Jadi ketika kalian coba ya ini kita jalankan sudah sampai ini ya teman-teman ya. Nah, oke, kalian sudah sampai sini ya. Jadi uprooter teman-teman ya. Jadi routing di Next.js gitu ya, terutama yang versi 13 ke atas, itu kan sudah mulai beralih ke jenis yang uprooter ya, yang ini ya. Tadinya page router ya, tapi sekarang digantikan uprooter, sehingga konsep routingnya itu berbasis folder. Jadi nanti kalian setiap membuat folder di dalam folder up, gitu ya, nanti akan bisa menjadi rute selama di dalam folder tersebut itu ada file-file yang ada di sini, gitu ya. Jadi nanti teman-teman struktur projectnya ya, nanti saya akan tambahkan struktur project yang baik gitu ya, yang best practice ya gitu ya, sehingga nanti ketika kalian buat aplikasi kalian itu akan mudah di-maintain. Jadi nanti silakan yang dimasukkan ke dalam folder app ini, jadi yang ada di sini teman-teman ya. Ini adalah folder-folder yang isinya rute dan ya yang isinya rute ya, baik rute halaman maupun rute untuk API endpoint gitu ya. Jadi rute itu bisa isinya jadi sebenarnya gini teman-teman ya. Rute di Next.js itu ada 4 macam malah. Ini saya salah nih. Ada 4 macam rute ya. Pertama static route ya, bisa normal atau nested. Kemudian dynamic routes group, sama parallel and intercept route. Nah, yang akan saya bahas di sini ya, ini kan masih routing dasar ya. Routing dasar ini adalah yang static route dulu. Jadi kalian harus pahami bahwa cara membuat static route itu seperti apa ya. Kemarin kan kita sudah nyampe sini, sebenarnya sudah kita buat nih ya. Karena pas saya lihat di pertemuan terakhir ini, di pertemuan ketiga ya, ini kita sudah menambahkan routing gitu ya, rute. Kemudian ya, nambahkan rute, caranya dengan membuat folder baru di app ya. Jadi di sini itu ada app, kemudian dashboard, ada lib. Nah, ini saya salah nih teman-teman ya. Jadi lib ini sebaiknya jangan ditaruh di sini. Oke. Gini aja. Untuk di pertemuan yang sekarang, yang lib ini silakan dihapus dulu saja, gitu ya. Jadi nanti biar bersih ya, ini saya hapus saja. Biar bersih, nanti di app itu isinya hanya rute untuk menampilkan halaman dan mengambil data menggunakan API ya. Karena kalau kita menyediakan satu pintu masuk untuk
pintu masuk itu endpoint ya, pintu masuk untuk API. Nanti kita buat di sini, oke? Nanti akan saya tunjukkan ya. Intinya begini teman-teman ya. Ketika kalian menambahkan folder di sini, kemudian di dalam foldernya itu ada page.tsx seperti ini gitu ya. Isi defaultnya sementara seperti ini dulu ya, seperti yang di kanan. Itu nanti si dashboard ini akan menjadi root ya. Oke, kemudian di app sendiri teman-teman ya, itu ada page nih. Lah, page yang di app ini sebenarnya yang disebut sebagai landing page tadi. Jadi ketika kalian ini coba saya jalankan ya, menggunakan terminal saya jalankan di sini. Jadi saya jalankan pnpm rundev ya, servernya saya jalankan. Kemudian servernya akan muncul nih di sini di port 3002 ya. Jadi saya sebenarnya sedang membuat beberapa instan ya Next.js ya. Makanya ini dia akan memilih port 3002. Makanya kalau kalian nanti open di sini ya, di localhost 3002 kalian enter, nanti yang dibaca ya teman-teman ya, itu adalah page yang ada di app. Nah, ini namanya landing page ya. Setiap kalian di sini tidak ada tambahan istilahnya apa ya? Penambahan URL. Nah, ini ada istilahnya nih, saya lupa nih. Yang kalau kita buat di sini ya. Misalnya dashboard kayak begini. Ini saya lupa namanya apa ya. Ya. Jadi kalau tidak ada ini ya, yang langsung dia baca adalah page yang ada di app yang ada di sini. Jadi yang ini ya teman-teman ya. Nah, nanti suatu saat kita akan bahas layout nanti aja dulu ya. Yang penting kalian tahu cara membuat dashboardnya dulu. Sorry, cara membuat rute baru. Nah, kemarin saya sudah mencontohkan ya, dan kalian juga sudah mempraktekkan. Katakanlah kita ingin membuat rute baru ya. Jadi kalian cukup membuat folder di dalam app, kemudian ditambahkan file page.tsx yang isinya ini sementara sederhana dulu ya. Seperti ini dulu, nggak apa-apa. Jadi ini nama boleh bebas sih, cuma buat agar lebih mudah di-maintain, disamain aja dengan alamat rutenya, gitu ya. Jadi nanti kalau kita datang ke localhost portnya berapa, terus kita ketik dashboard di sini ya, misalnya ya, nanti dia akan membaca page yang ada di sini ya. Maka sini ada halaman dashboard. Dan ini sudah aktif Tailwind-nya ya. Tailwind itu kalau kalian tambahkan class name di sini, misalnya ya. Class name di sini ya. Itu nanti akan formatnya akan berubah di sininya ya. Misalnya kalian akan tambahkan besarkan ukurannya ya menjadi 3XL gitu ya. Nanti kalau kalian simpan otomatis ini akan berubah. Kemudian fontnya dijadiin bold misalnya ya. Maka di sininya kalau kalian simpan akan berubah jadi bold. Misalnya warnanya mau dirubah jadi red misalnya ya. Red yang 800. Ya, nanti kalau kalian simpan juga akan berubah ya. Nah, ini enaknya Tailwind seperti itu. Itu nanti ini akan berubah sendiri apa namanya? Ini saya kecilin ya. Oke. Pastikan kalau kalian membuat di ini namanya React teman-teman ya, React komponen gitu ya. Itu jangan kelas doang ya, tetapi tambahkan name karena kelasnya ini sebenarnya sudah dipakai buat di apa namanya di deklarasi HTML-nya untuk menambahkan style. Ya, paham ya teman-teman ya. Nanti di Tailwind-nya silakan kalian otak-atik ya di Tailwind CSS, masuk ke dokumen ya. Terus lihat aja di ini saya kecilin aja biar gampang. Nah, di sini kalian bisa belajar nih cara melakukan styling ya. Cara melakukan apa lain-lain ya kayak hover. Misalnya di sini ada ketika di hover ya warnanya akan berubah ya. Misalnya ini ya, ini kan hover kan. Nanti kalau kalian
Ini namanya event ya. Ketika di event hover, nanti warnanya jadi berubah misalnya kuning ya. Ember yang ini. Nah, itu nanti bisa. Kalian tinggal save aja. Nanti begitu dia langsung berubah gini. Nah, ya dia enak banget kita sedang ya, enak banget kalau kita menggunakan Tailwind. Silakan dibaca-baca sendiri ya. Saya tidak akan membahas ini satu-satu. Ya, silakan kalian bereksperimen. Bisa nih ada hover, ada fokus ya, atau status-status yang lain ya. Misalnya ada apa lagi nih? Dark mode segala macam. Hover, fokus, aktif itu beda. Silakan nanti dicoba aja. Ya, caranya begitu. Kemudian ada color segala macam ya. Silakan. Ya, ada layout. Gimana layout itu ada kalian klik aja. Silakan nanti kalian coba ya yang namanya float itu apa gitu kan. Gitu. Terus ini yang penting ya nanti saya akan jajal beberapa ya menggunakan flex gitu ya. Flexbox ya gitu. Ya yang penting kalian sekarang sudah bisa membuat apa namanya rute baru ya. Ini rute di dashboard. Jadi di sini kalau kalian lihat di dashboard ada page ya. Nah, itu maka muncul halaman dashboard seperti ini. Kemudian kalau kalian buat lagi nih misalnya di customer atau gini, kalian buat di customer ya, tetapi page-nya nggak ada nih misalnya. Ini saya hapus ya. Contoh aja ya. Saya hapus. Bentar. Nanti saya undo deh, bisa nggak ya? Atau saya rename deh. Ini bukan namanya page ya. Tetapi saya rename dengan nama sembarangan. Halaman misalnya. Ya, halaman. Jangan saya hapus ya. No. Oke, halaman ya. Misalnya saya ketik halaman. Kemudian saya masuk ke, ini kan setelah dashboard, ada folder lagi customer kan. Ini yang disebut sebagai nested ya. Ini kalian boleh nih, mau misalnya banyak banget di sini juga nggak apa-apa. Customer mau ditambahin lagi di sini, kan boleh kan. Nah, customer ya, begitu kalian klik, harusnya kan jadi rute dia. Karena di dalamnya tidak ada page.tsx, maka yang ditampilkan adalah tidak ada halamannya. Padahal di sini kita udah benar ya masukin. Berbeda kalau misalnya di dalamnya ada file yang ada page.tsx-nya. Ini namanya reserve. Jadi kita nggak boleh menggunakan nama file ini ya. Kalau di luar kegunaan sebagai untuk menampilkan halaman. Tuh, makanya kalau dia customer sini ada page, dia langsung muncul. Jadi kalau di dashboard customer seperti ini, maka akan muncul file ini ya. Isinya seperti ini aja. Boleh lah misalnya ini kita kasih nama misalnya header ya H1. Nah, H1 ini teman-teman ya, ini namanya istilahnya apa ya? Semantic element ya. Ada istilahnya saya lupa. Jadi usahakan itu kalian kalau misalnya membuat satu elemen gitu ya dalam HTML itu jangan ditulis misalnya div. Semua div kayak gini, nanti bikin bingung. Silakan sesuai dengan kegunaan. Misalnya kalian menampilkan heading ya, ditulis H1 saja. Dan nanti perkara stylenya kayak apa, itu yang ada di class name-nya. Misalnya ini sama ya, menggunakan teks 3XL gitu ya. Kemudian warnanya diganti misalnya orange, ada nggak orange? Ada ya, orange. Ya, nah, misalnya kalau ada hover, dia warnanya jadi yellow. Enak banget ya bikin ini. Nah, nanti kalian belajar sendiri gitu ya. Yellow misalnya ini 300 ya. Kemudian apalagi itu dulu ya. Kita simpan. Oh, kurang menarik ya. Fontnya kita ganti bold misalnya. Nah, ya nanti kalau kita hover jadi kuning. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak perlu memberikan perintah-perintah JavaScript yang ribet ya. Kira-kira seperti ini. Dan seterusnya ya. Kemarin sekalian saya membuat customer, saya membuat invoice juga di dalamnya ada page ya. Jadi di sini bisa kalian ganti invoices.
Nah, ini muncul dalam invoice ya. Kemudian apalagi di sini, ini kalau landing page-nya ini ya, ini masih bawaan dari project-nya. Oke, intinya itu ya, membuat static root. Nah, ini yang kalian perlu ketahui. Jadi isinya nanti page sama root ya, gitu loh. Oke, terus silakan ya, kalau di dalamnya dia isinya page TSX, teman-teman ya, kayak yang ini ya, dia berarti nanti akan menampilkan halaman web. Tetapi kalau di dalamnya adalah root ya, seperti ini, root TS ya, perhatikan sini nggak ada X-nya ya. Jadi kalau X, teman-teman ya, ini adalah file tersebut menunjukkan dia adalah komponen React ya. Sehingga dia akan ditampilkan ya ke dalam halaman. Tetapi kalau TS doang, dia bukan komponen React ya. Jadi nggak ada X-nya di belakangnya. Jadi nanti cara mencirinya teman-teman ya, setiap eh, belakangnya ada TSX seperti ini, pasti ya, itu boleh dipastikan dia akan mengembalikan ya, ini namanya elemen-elemen HTML ya, tetapi sudah menggunakan sintak-sintak yang ada pada React. Nanti sambil jalan kalian akan pahamlah seperti apa ya. Nah, sederhananya kalau kalian ingin membuatnya dia sebagai statis, maka ya yang muncul di sini adalah murni elemen-elemen HTML dan kelas-kelas utility pada apa namanya Tailwind gitu ya. Sebentar ada telepon ya. Oke, mohon maaf ya, ada calling-calling.
Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ah, jadi sampai mana ya? Eh, jadi lupa. Ya, intinya kalau gini ya, kalau kalian menemukan page di dalam satu foldernya gitu ya, itu berarti ya menunjukkan menampilkan halaman website ya, dan berupa filenya itu berupa React komponen ya. React komponen itu yang seperti ini nih, ada elemen-elemen dan seterusnya ya. Kalau API nggak seperti ini, dia nanti hanya mengembalikan biasanya format JSON saja. Kayak gini aja ya, saya contohkan ya. Oke, ini bisa dibuat bersarang ya. Contohnya tadi ada dashboard atau customer sama dashboard dan invoice ya. Jadi ini kan kalian sudah buat nih, dashboard sudah buat, customer sudah buat, invoice sudah buat ya. Kemudian Tailwind juga kemarin sudah dibuat nih. Kalau saya lihat di sini, ya ini kan perkembangan terakhir ya. Ini sudah dibuat sehingga kalian bisa masuk ke sini Tailwind. Ini intinya buat kenapa kita buat Tailwind ini? Saya akan nunjukin nanti beberapa komponen ya, sorry, bukan beberapa komponen, beberapa kelas utility yang nantinya akan kita buat ya untuk membuat landing page ya. Jadi landing page-nya nanti kan bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Bukan seperti ini, yang 3000. Oke. Ya, jadi nanti kita akan buat landing page yang seperti ini, kemudian dia responsif ya. Responsif itu ini, kalau misalnya dia digeser-geser, dia akan ngikutin bentuknya seperti apa. Ya, kalau dikecilin dia akan jadi seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini namanya responsif, desain responsif. Nggak apa-apa, kita bikin gini dulu. Dan nanti kita akan membuat tampilan seperti yang di kanan ini menggunakan murni Tailwind saja ya. Oke. Terus tadi siapa? Ya sorry, saya ngeblank. Kemudian membuat ini sudah ya, Tailwind sudah ya. Lah saya akan nyontohin bagaimana cara membuat API endpoint ya. Jadi teman-teman buat best practice, silakan semua API gitu ya, itu dimasukkan ke dalam route API teman-teman ya. Nanti macam-macam tuh API-nya isinya apa aja, ada buat nge-seed, mungkin ada buat read ya. Nah, jadi sekarang ya, silakan kalian ikutin saja. Nanti di sini ya, jadi di app-nya, ini kalian collapse saja dashboard-nya, kalian collapse. Di app ini kalian tambahkan API, ini namanya best practice ya. Jadi ini setiap kalian membuat aplikasi, silakan kalau ada API dimasukin ke dalam folder API. Jadi kita tahu ya bahwa yang ada di dalam API ini tidak ada halaman yang ditampilkan nantinya teman-teman ya. Tetapi berupa rute-rute gitu. Terus apa lagi ya? Oke, nanti akan kita akses seperti ini teman-teman ya, API. Cuma karena di dalamnya ini belum ada file apa-apa, nanti dia akan 404 could not be found ya. Nah, kalau API itu syaratnya menggunakan root.ts ya. Tapi ini kita kan akan membuat API sheet ya. Jadi kita bikin folder lagi namanya sheet gitu ya. Terus di dalam sheet ini kalian bikin file ya namanya root. Jadi kalau kalian bikin apa namanya API menggunakan root.ts ya, bukan page.tsx. Itu yang jadi concern kalian. Oke. Oke, nanti contoh API itu kalian bikin function sebentar saya cari kepean dulu, kepeannya mana ya? Eh, kepean mana tadi?
bukan yang ini. Yang mana kok nggak ada ya? Oh, yang ini buat kepean saya. Jadi, ini ya. Saya geser ke sini aja. Oke, sorry ya kalau anu nanti kalian eh, itu aja ya, potong videonya ya. Kero TS itu ya karena dia mengembalikannya bukan React ya, maka dia berupa namanya jadi kalau di HTML itu ya, teman-teman ya, itu ada saya lupa namanya. Yang bentuknya put, get ya, terus eh aduh saya lupa namanya. Nanti ada deh istilahnya. Jadi responnya gitu ya, ngasih respon get, kemudian post ya, kemudian error apa-apa segala macam ya. Nanti kita menggunakan get aja karena kita mengembalikan sebuah objek gitu ya dalam format JSON. Oke, di sini kita akan ekspor ya berupa fungsi asinkronus ya. Jadi kalau bikin API itu usahakan ya memang nggak usahakan ya harus dia fungsinya berupa asinkronus ya. Kemudian kita kasih ini namanya apa? Ini istilahnya ada nih. Saya lupa istilahnya. Kemudian kita return aja ya. Kalau kita mau mengembalikan JSON ya kita menggunakan next response ya .json. Nanti dia otomatis ya akan mengimport dari library Next Server ya. Ini udah otomatis ya karena ini miliknya Next.js. Katakanlah kita ngasih informasi berupa API itu bentuknya kurang lebih coba ya seperti ini bisa nggak ya? Let misalnya kita mengambil apa ya informasi ya info berupa JSON message ya. Message-nya bentar butuh ini enggak ya? Kayaknya enggak butuh sih. Message sama dengan misalnya exit API berhasil dijalankan ya. Oke, nanti kita jalankan di sini info. Oke. Ya, jadi ketika kita panggil ya set API, kemudian sini ada seed di sini ya. Maka dia akan mengembalikan ini. Oke ya. Nah, message-nya exit API. Lah nanti kita akan praktekkan ya gunanya ini untuk apa. Banyak tuh nanti ada namanya API third party. Jadi kita nggak susah-susah membuat API sendiri ya. Nah, nanti kita bisa minta bantuan dari apa namanya website lain gitu. Oke, jadi semacam itu ya. Kalau API itu seperti ini hasilnya. Atau saya contohin ya, contoh API hasilnya seperti apa ya. Sebentar, saya lihat catatan saya dulu ya. Saya ini dulu. Saya stop sharing dulu ya. Saya cari catatan saya. API, penyedia API third party gitu ya. Mana catatan saya? Bahan kuliah, pemrograman website lanjut. Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. EXO.
Oh iya. Oh, kayak misalnya mock API ya, mock API.ai. .io ya, kita coba di sini. Coba saya share lagi. Ini contoh penyedia API mock API.io atau apa ya? Saya udah pernah daftar ini belum ya? Saya lupa. Uh, jadi ini endpointnya seperti ini ya, kalau kita manggil ya. Atau coba API penyedia data ya. Penyedia data API. Ini ada nggak? Yang standar aja ya. Saya ingin menunjukkan API itu kayak apa. Aduh, harus login ya. Nanti aja deh ya, kawan-kapan ya. Intinya kalau API sih dikembalikannya bentuknya seperti ini. Gitu ya. Dan nanti tergantung kita mau ngolahnya menjadi apa. Ini namanya API endpoint. Oke ya. Jadi di titik ini kalian sudah menambahkan lagi API endpoint ya. Kita lihat nih di source control-nya. Kita tadi merubah ya page di dashboard ya dengan menambahkan Tailwind, menambahkan utility Tailwind dan API sheet ya. Oke. Ini kalau kalian ingin tahu nih perubahan apa terakhir yang kita buat. Ini akan kita simpan ya, tapi nanti di akhir ya. Oke, jadi intinya itu ya teman-teman ya. Di titik ini kalian sudah bisa membuat URL statis ya, bisa membuat API apa namanya URL untuk API endpoint gitu ya. Nah, di sini sampai di sini gitu ya. Kalian bisa membuat website statis sebenarnya ya. Sampai titik ini. Gitu. Oke, paham ya? Jadi website statis yang menggunakan Tailwind itu silakan kalian bisa explore di situ. Oke, sebelum kita nanti mau mengutak-utik Tailwind-nya agar bisa membuat landing page ya seperti yang di sini teman-teman ya, seperti ini gitu ya. Baiklah kita buat folder-folder lagi teman-teman ya, biar nanti ke depan struktur proyek kita itu apa sih menarik gitu ya dan mudah di-maintain. Jadi di developer itu nanti ya teman-teman ya, itu punya namanya semacam gentleman agreement ya atau istilahnya apa ya, perjanjian-perjanjian sebenarnya tidak tertulis gitu ya, cuma best practice aja sehingga sebuah struktur proyek itu akan mudah di-maintain dan dikerjakan oleh banyak orang. Jadi Next.js itu tidak menentukan dengan saklek struktur foldernya ya teman-teman ya. Namun teman mudah kolaborasi dan maintenance ada beberapa konvensi tidak tertulis gitu ya. Pertama yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk file halaman web dan API endpoint itu wajib ditaruh di folder app ya. Ini yang tanda artikular ini ya, @sign ini itu maksudnya root-nya ya, root dari proyek gitu ya. Dalam hal ini itu root dari proyeknya kan ini ya. Kan ini nama proyeknya kan. Nah, nanti ditaruh di app semua di sini ya. Jadi yang namanya API endpoint dan halaman web taruh di sini gitu ya. Kemudian kalau kalian membuat komponen React ya, baik dari library atau custom atau buatan sendiri itu sebaiknya dilakukan ditaruh di folder komponen. Karena di sini itu hanya menyediakan resep-resep yang nanti akan digunakan untuk meracik halaman. Ya, jadi yang halaman ya, yang bukan yang berupa API endpoint ya, itu ditaruh di komponen sini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti silakan kalian buat folder baru juga di root ya dengan nama komponen. Jadi nanti kalau kalian membuat proyek Next.js silakan sudah di format seperti ini, gitu ya. Oke, agar
ini kan tidak di-tracking nih ya, tidak di-tracking tuh. Karena si Git VCS itu dia tidak men-tracking folder. Sehingga untuk biar si ini di-tracking kan isinya masih kosong ya. Mandatory komponen ini kan isinya masih kosong tuh nggak ada. Biar dia di-tracking, maka kalian bikin file baru. Konvensinya namanya git keep ya, tapi di shogi lagi, ditaruhin titik di depan, biar dia hidden ya. Kasih titik terus ketik git keep. Nah, ya sehingga nanti di sini akan tersimpan ya, komponennya akan tersimpan. Jadi ini ngasih tahu kalau ada git keep ya, berarti di folder tersebut isinya masih kosong. Dan ini isinya dikosongin aja, nggak usah dikasih apa-apa. Sehingga dia akan tertracking ya. Kemudian kita buat lagi ini. Jadi kalau kita buat custom library ya seperti server action, koneksi basis data, utility, dan tidak ada hubungannya dengan halaman ya atau pokoknya dengan React ya, dengan komponen React, kita masukkan ke folder lib. Ya, tadi kita sempat menghapus lib yang di dalam app ya, gitu ya. Karena lib itu sebaiknya ditaruh di luar ya. Jadi kita bikin lagi folder namanya lib ya. Ini best practice ya teman-teman ya. Dan nanti lib ini biar di tracking sama kita tambahkan git keep di sini. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini akan tertracking lib. Kemudian ada lagi folder yang harus kalian buat adalah konstan. Jadi nanti ada konstanta-konstanta termasuk nanti ada dummy data ya. Dummy data kita masukkan ke sini. Sehingga tidak mengotori folder-folder yang lain ya. Tinggal kita hapus aja nanti ya satu. Kalau misalnya sudah nggak kita pakai ya, itu kita masukkan di constants. Ini lib aja ya constant. Kemudian ya ditambahkan lagi di rootnya constant ya lagi ya biar di tracking kan di sini nggak ada tuh ya constant nggak ada tuh nggak ada kan biar di tracking kita tambahkan file ya kita kasih nama .gitkeep. Nah, nanti kalau di sini sudah ada filenya gitkeep-nya dihapus juga nggak apa-apa ya ini dibiarkan saja. Kemudian ada lagi apa tidak database ya. Nah, nanti teman-teman ya ada model-model basis data nih baik yang dibuat oleh Prisma atau kita definisikan sendiri gitu ya. Prisma itu library basis data ya. Nanti suatu saat kita pakai itu biar tidak terlalu repot membuat skemanya ya. Itu silakan dibuat folder baru namanya database ya di root ya. Database. Oke. Nanti kita kasih file namanya gitkeep lagi. Oke, sehingga database akan tertracking. Oke, ada lagi apa lagi ya? Nah, ada folder publik di sini ya. Ini otomatis udah ada ya sama Next.js sudah disediain. Nanti isinya adalah file-file aset ya, berupa gambar, video, atau ada animasi gitu ya. Itu dimasukkan ke sini atau logo-logo ya, ada icon itu dimasukkan kemari. Nah, gitu ya. Paham kan? Jadi nanti silakan kalian buat folder-folder ini ya sehingga kalian memiliki struktur folder yang seperti ini ya dan saya harap nanti ketika kalian bekerja kalian memaintain struktur ini ya kecuali ada keperluan khusus sehingga kalian akan merubahnya ya. Misalnya nih kalian masuk ke dunia kerja dan di dunia kerja mau menggunakan struktur yang berbeda. Maka ya udah wajib diikuti struktur mereka. Cuma kalau ternyata yang tempat kalian kerja ya itu perusahaan yang masih ya merintis biasanya kan nggak kepikiran ke situ ya kalian itu harus merubah mindset bilang aja Pak atau Bu gitu ya atau Mas Pimpro gitu ya ini sebaiknya foldernya disusun seperti ini ya jadi nanti kita enak memaintainnya ya jadi nanti diusahakan semua file yang tidak ada hubungannya dengan API endpoint dan halaman web itu jangan masuk ke sini. Nanti akan ribet sekali ya.
Silakan dimasukin ke folder-folder yang tadi kita buat, tergantung peruntukannya untuk apa. Paham ya? Oke, silakan udah sampai sini ya. Biar tidak terlalu banyak ininya apa namanya perubahannya, ya kita komit dulu ya teman-teman ya. Tadi itu kita sudah mengkomit latihan untuk membuat API sheet ya. Lah sama yang URL lainnya ini kita tambahkan dulu deh teman-teman ya. Dengan menekan tombol plus di sini. Oke, jadi dia akan masuk ke sheet, ke sheet lagi, ke stages ya, ke stage. Nah, pastikan ada di stage ini ya. Ini ada 3 file ini ya, yang naik dari bawah sini ke atas ini. Ini maksudnya apa? Yang akan kita tracking pada komitan sekarang gitu ya. Misalnya ini kita di pertemuan keempat ya. Nanti ada beberapa komit ya, di pertemuan keempat. Mungkin komitan pertama gitu ya, biar enak dibaca. Nah, ini apa? Latihan menambahkan API endpoint ya. Jadi fokus API endpoint-nya nih. Karena yang dua ini kan sudah jadi fokus di sini. Nah, nanti kalian komit di sini ya, akan pindah ke sini. Jadi nanti kelihatan nih ya, kita lakukan perubahan di mana aja ketika melakukan komitan di P04.1. Nanti kalau kalian lihat di sini nih, bisa kelihatan perbedaannya ya. Jadi perbedaannya itu yang merah ini dihilangkan, diganti yang hijau gitu. Yang ini juga, ya ini yang dihilangkan diganti yang hijau. Kalau ini baru ya, makanya sini hurufnya A alias edit ya, edit ya. Kalau M itu modified itu ada ya. Kalau ini U ini untrack ya, ada tuh di tulisan di sini nih. Untrack alias belum pernah dilacak. Nah ini kan membuat folder-folder struktur yang lain ya. Ini kalian masukin semua ya, ini daripada satu-satu ya, karena banyak. Di changes ini juga ada plus. Ini kalau yang dipencet ini, nanti yang ada di bawah itu akan naik semua menjadi stage. Nah, kayak gini ya. Cuma hati-hati ketika pakai beginian ya. Pastikan yang ada di situ itu yang mau di commit menjadi satu ya. Kemudian kita kasih jadi komitan kedua. Nanti kalian harus melakukan persis seperti ini ya. Karena akan masuk menjadi penilaian. Jadi ini penilaian saya juga lihat komit yang kalian lakukan ya. Jadi kalau tanpa komit ya bisa dicurigai itu kalian ngapain gitu ya. Kalian nggak kerja intinya gitu ya. Kemudian ini kita kasih ya menambahkan folder uh, lain ya agar lebih terstruktur. Terstruktur. Kita komit di sini. Oke, maka di sini di P04 kita melakukan komit apa? Semuanya A ya, karena ini baru ditambahkan, tadinya untrack yang di sini. Oke ya, sampai titik sini dipahami teman-teman? Monggo kalau mau ada yang tanyakan. Oke, jadi di komitan ke berapa ini? Ke P042 ini ya, pastikan kalian posisinya ya, itu sudah seperti ini ya. Ada folder komponen, ada folder konstan, ada folder database, ada folder lib yang baru kalian tambahkan. Kemudian di app-nya itu kalian ada folder API, ada folder sheet ya, yang menampilkan ini ya, API sheet gitu ya. Begitu teman-teman ya, dipahami ya teman-teman ya. Oke, mungkin nanti ada di sini nih, ada tugas mandiri nih perlu nih. Ya ini API endpoint itu seperti apa ya? Ini oh ini udah ya. Oke. Ya API endpoint ya. Nanti kalian coba belajar nanti ini aja deh. Cari tentang JSON itu apa ya? JavaScript Object Notation.
Oke, ya. Ini sudah struktur folder ini sudah ya. Jadi ini konvensi saja ya. Dan sebaiknya diikuti ya karena konvensi ya. Nanti penyebabnya seperti apa nanti lama-lama kalian paham ketika benar-benar mempraktekannya. Oke, ini sekarang sudah ya. Kita masuk ke materi berikutnya tentang tailwind dan landing page ya. Ini nanti sambil jalan saja. Saya bikin slide-nya ya. Oke, nanti landing page yang akan kita buat seperti ini teman-teman ya. Oke, terus gini teman-teman ya. Saya sudah menyediakan aset gitu ya. Itu yang diakses di repository ini ya. Silakan kalian akses, kemudian ditaruh di public ya. Jadi nanti teman-teman coba ya saya klik datang ke sini nih. Continue. Sebentar ya, tadi mana sih? Ini ya. Jadi di sini itu ada project Next Dashboard. Di dalamnya ada public asset. Nah, nanti ini kalian download ya. Kemudian diekstrak. Isinya nih teman-teman ya, dimasukkan ke dalam public sini. Ya, tadinya kan isinya cuma begini ya. Nanti kalau udah, coba ya saya masukkan ya. Nanti hasilnya jadi seperti apa. Jadi kita masukkan yang public. Ini saya udah punya filenya di sini ya. Ini saya sudah punya. Ini saya copy semua aja. Ya, terus ditaruh di sini. Ya, tadinya kan belum ada ya. Saya taruh di sini. Oke, di same name or replace saja. Kalau ada bilang same name kayak gitu, di replace aja ya. Ini buat latihan. Jadi nanti intinya file-file yang ada di dalam public asset ini ya. Ini ya. Itu sudah ada di sini semua. Isinya cuma gambar-gambar saja sih, sama icon ya. Icon terus gambar aja ya. Gambar aja. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengakses gambar-gambar yang ada di sini ya. Ini gambar ya. Jadi ini nanti ketika kita membuat mana tadi ini ya. Membuat landing page ya, yang dipakai itu gambar ini tuh ya, sama ya. Dan kalau digeser dia menjadi lebih kecil, dia akan berubah seperti ini. Itu gambarnya yang ini. Jadi ada hero untuk mobile sama hero untuk desktop. Gitu ya. Ini namanya responsif ya, desain responsif ya. Dia berubah lagi kan. Nah, ya, berubah sepertinya makin besar. Tapi kalau ini jadi berubah gini ya. Yang ininya jadi ke atas, ininya jadi ke bawah, tapi bentuknya mobile. Nah, nanti kita akan belajar biar ini bisa seperti ini, seperti apa caranya. Oke ya, ini landing page. Nah, sebelum ke arah sini, teman-teman ya, ini landing page-nya kan menggunakan teknik Flexbox namanya. Nanti kita akan coba belajar Flexbox itu apa ya. Saya juga baru tahu nih ya. Jadi kita belajar bareng deh. Oke, yang pasti kalian sudah harus mengcopy file-file ini ya dan dimasukkan ke dalam public. Oke, kemudian menambahkan pustaka atau library hero icon. Ini penting ya. Jadi teman-teman di project yang akan kita buat itu ada beberapa icon-icon. Ya, karena iconnya ya susah ya kalau kita bikin sendiri, kita menggunakan library yang ada di hero icon saja. Jadi nanti kalian lihat nih di sini ada icon yang atas ini ya. Ini dari hero icon nih kita ambil. Jadi kalau kalian ingin tahu hero icon apa, ketik aja hero icon ya. Nanti kalian klik di sini. Jadi dia sebenarnya satu icon gitu ya dalam format bagus nih dari X ya. Jadi kita tinggal copy aja. Misal kita mau pakai yang tadi itu yang globe ya. Jadi yang mana ya? Yang ini ya. Ini kan namanya globe. Coba kalian cari globe.
Nah, lah yang ini ya, globe alt. Jadi yang ini nih. Nanti kita akan pakai itu. Kayaknya bentuknya lain ya. Oh benar sih. Ini ya globe up, cuma nanti kita putar sedikit ya. Kita rotate menggunakan tailwind ya. Enak banget nanti. Oke, itu yang jenis outline, ini yang solid, ini yang mini, ini yang micro. Oke ya. Ini yang buat hair icons itu tailwind juga gitu ya. Makanya kita pakai itu. Nanti banyak sih icon-icon yang lain. Ada yang berbayar kalau mau. Cari aja mungkin contohnya ya kalau punyanya material desain itu punyanya Google ya. Nah ini material icon ya. Nah ini bisa nanti kalian pakai. Silakan nih cara makanya pakai ini. Nah, nanti kita tambahkan juga menggunakan ini ya. Kalau kalian di Hero Icon, documentation-nya, kalian lihat cara makainya begini. Ya, install Hero Icon React ya. Nah, tapi karena kita pakai PNPM ya, kita nanti pakai PNPM aja. Jadi cara nginstallnya seperti ini teman-teman ya. Pastikan, benar ini kok tiba-tiba, oh ini ada tambahan file banyak ya. Ini mending di anu dulu teman-teman. Kita commit dulu ya. Commit lagi nih ya, karena menambahkan file baru. Kita klik stage all changes aja. Kemudian kita tambahkan P04 juga, tapi stage yang ketiga ya. Ini namanya kita kasih aset ya. Menambahkan file aset. Oke, jadi nanti kosong di sini ya. Jadi kalau misalnya mau mengkomit ini sebaiknya kecil-kecil ya, jangan satu komitan besar gitu ya. Nanti malah akan bingung untuk di trackingnya. Itu teman-teman. Oke, ya. Hmm. Jadi kalau kita ingin tahu ya paket apa yang sudah digunakan sama project ini, kalian bisa masuk ke package session. Nah, di sini tuh belum ada hero icon ya. Belum ada hero icon. Jadi nanti kita tambahkan caranya gampang. Kalian masuk ke terminal saja ya atau bikin terminal baru bisa. Ini kan servernya ya udah jalan ya. Bikin terminal baru aja. Gitu ya. Kalian tambahkan. Caranya gini pakainya ya. PNPM install add hero icons react gitu ya. Kalian enter aja. Oke, nanti di sini sudah bertambah ada hero icon react ya di dependensinya. Yang ini kita tutup aja ya. Versi 22, kemudian di node modulsnya ya pastikan sudah ada hero icon. Nah, kalau kalian lihat jembreng di sini nih ya, itu ada icon-icon nih di sini ya. Eh, bentuknya seperti apa ikonnya? Bisa kelihatan nggak ya? Pokoknya berupa CS sama TS doang sih. Mungkin berupa ini apa sih? Nanti lihat aja ya. Tapi cara makainya gampang banget sih. Misalnya tadi kita pakai globe ya. Globe itu nanti kita cari yang misalnya outline ya. Globe cari gini. Udah ada di sini sih. Oke, hahaha. Nah ini ya. Globe alternative icon. Nah, nanti ini kalau kita panggil tampilannya akan seperti ini, yang globe ini. Ya, yang ini ya.
Oke, sudah dipastikan. Nah, kalau kalian melakukan perubahan package ya, itu sebaiknya di commit lagi. Jadi nanti kalian masukin ke sini. Jadi di sini ya kita lihat ketambahan hero icon ya. Ini kan sudah ada sama React DOM. React DOM juga sudah ada. Jadi cuma hero icon aja. Oke. Tailwind CSS. Oh, udah ada sih tadinya udah ada ya. Cuma barisnya bergeser aja. Jadi ini kita stage ya. Kemudian kita commit ya. Pada pertemuan keempat, komitan keempat ini menambahkan library atau pustaka aja ya. Hero icon React. Jadi yang lain tahu gitu loh, kalian ngerjain apa gitu ya. Saya juga tahu nanti ketika ngecek program yang kalian buat. Hero icon React ya. Oke, kita commit. Nah, nanti muncul di sini ya. Oke, sudah ada hero icon di situ. Kita collapse lagi. Oke, sudah bertambah ya. Siap. Oke, sekarang gini. Kita akan coba utak-utik Tailwind ya teman-teman ya. Gini ceritanya, gini cerita. Intinya ya teman-teman ya, kita ingin membuat satu tampilan ya agar muncul seperti ini di landing page ya teman-teman ya. Di mana tadi ya seperti ini di landing page ya. Intinya seperti itu. Bentar, saya stop sharing dulu. Hmm, mm, 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 mm. Oke, sebelum ke arah situ teman-teman ya, kita kan sudah membuat rute ya, Tailwind ya. Ini saya sediakan untuk bermain-main nih teman-teman ya. Kemarin kita sudah membuat seperti ini. Coba kita kecilin dulu ya sininya ya, biar yang sebelah kiri lebih kelihatan. Atau yang kirinya sebentar. Ah, saya kecilin lagi deh. Kelihatan mudah-mudahan ya. Atau segini aja deh. Kalau kita ke mana nanti ya, kita akses nih page ini ya teman-teman ya. Kita akses kan tadi Tailwind ya. Nah, ini. Nah, nih latihan Tailwind gitu ya. Tadi sudah kita praktekkan juga. Kemudian sini udah ada ini padding teman-teman ya. Jadi paddingnya kali ini kalau tidak ada ini ya, misalnya ini kita hapus, kita save, kan dia akan nempel ya. Kan jelek kan? Nah, ini saya ingin nunjukin biar kita itu tampilannya ada ini paddingnya gitu lah ya. Gitu ya. Sehingga nanti kita coba, ini namanya padding ya. Padding pakai 6 aja. Oke, ada di Tailwind kita lihat tadi mana ya Tailwind. Ini ya. Namanya Flexbox teman-teman. Ini biar muncul gimana ya? Ah, nggak apa ya, nanti kita pelan-pelan aja ya di sininya atau yang space-nya kecilin. Ada flag ya. Flexbox itu gunanya untuk membagi layar kalian menjadi apa sih? Region-region ya yang dia bisa membesar dan mengecil. Nah, ya. Caranya gimana? Dengan menggunakan flag seperti ini. Ya, coba kalian bikin flag seperti ini nanti hasilnya akan ya gini ya.
Nanti dia kalau dikecilin atau digedein, nah, ini karena apa ya? Jadi ini ukurannya udah ditentuin ya. Eh, W udah ditentuin ukurannya ke sana lebarnya 15 rem, ke bawah 7 rem, istilahnya gitu ya. Itu full rounded itu ininya full ya. Kalau kita ganti di sini roundednya, rounded itu bisa kalau nggak salah rounded itu 2XL ya, 2XL, 3XL ya, atau rounded XS ya. Kalau rounded XS, roundednya jadi nggak terlalu kotak ya. XS, medium, karena mungkin ini kecil banget ya, atau small. Nggak ada ya. Rounded S ada nggak? Oh, ada di situ juga ya. Rounded S. Rounded. Nah, B itu bottom ya, kali ya. Kok nggak ngepek ya? Rounded. Dan nanti kalian coba-coba aja. Ini saya juga tidak terlalu menguasai ini ya. Belum lah, belum menguasai. Gitu. Terus border ini ya teman-teman ya. Warna border. Ini bordernya juga bisa kita tebelin ya. Dengan merubah-rubah angka ini. Kalau 5 jadi kecil. Border ada berapa sih? Oh, sampai 8 ya. 0, 2, 4, 8. Jadi ngikutin ini aja ya. Eh, oh, ini malah nggak kelihatan. Border 2. Oh, kalau 2 malah kelihatan ya. Nah, nanti silakan dicoba-coba aja. Ini kalau pakai rounded XL, nggak mau berubah ya, rounded XL ya. Oke, intinya begini teman-teman ya. Untuk membuat satu kolom-kolomnya menggunakan flex. Oke, kita coba ya di sini ya. Ngikutin aja inilah. Kita coba ya flag. W-nya, jadi flag number itu bisa membesar dan mengecil ya. Gitu. Coba ya, kita coba. Yang ini kita copy saja. Atau gini, jangan kita copy. Ini udah flex. Oke ya. W14 flag nonnya aja. Jadi W14. Kemudian H kita hilangkan. Rounded kita hilangkan. Kita kasih flex non. Kemudian yang bawahnya hanya kita hilangkan. W-nya kita ganti 64. W-nya kita ganti 32. Hanya kita hilangkan, rounded wall-nya kita hilangkan ya. Saya ingin tahu seperti apa hasilnya. 01, 02, 03. Kita save. Waduh, ini saya ketutupan ini. Nah, akan seperti ini teman-teman ya. Oh, bentar-bentar. Kalau yang satu itu non ya. Something wrong. Oh, ada flag satunya teman-teman nih ya. Jadi yang ini flag satu itu berarti dia ngikutin ya. Ngikutin lebarnya. Flag satu. Flag satu. Kok nggak berubah ya? Harusnya berubah seperti ini nih harusnya nih. Ya.
Flex, di atasnya udah flex, W14, flex none, flex 1. Apa yang menjadikan dia error? Coba kalau sini kita kasih gapnya ya. Coba kita kasih gap 3, 3 rem ya. Oh, tetap nggak mau ya. Bentar. Bentar. Kayak ada yang salah nih. Hmm, kayak ada yang salah nih. Ini tif. Oke, udah bener sih. Iya sih, kebaca sebenarnya dia. Coba harus diaktifkan apanya. Dia nggak jalan ya. Oke, saya kurang tahu nih penyebabnya apa di sini. Padahal ini ngikutinnya sini, nih ngikutinnya sini. Coba saya lihat dulu. Nggak mau berubah. Hmm, 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 hmm. Ini ada yang konflik nih di sininya nih. Apa nih konflik apa nih? Buff icon ini sama di public. Maksudnya ini apa ya? Bentar. Aduh. Kenapa flexnya nggak mau jalan ya?
Padahal lainnya benar ya. Cuma flexboxnya nggak jalan nih, kenapa? Button is tetap flex ya. Oke, nanti coba-coba aja lah ya. Saya mau coba-coba dulu nih. Biar bisa untuk membuat nanti ya landing page seperti ini ya. Hmm, atau coba ya, langsung saja ya. Di mana? Di page. Ya, jadi di page ini kita langsung bikin aja coba. Iseng ya. Ini yang page yang lama ya teman-teman ya. Ini silakan di page yang lama ini yang di landing page yang lama silakan dihapus ya. Returnnya itu dihapus nih sampai akhir sehingga dia akan kosong. Kemudian kita isi menggunakan main ya. Ini aja. Oke. Terus coba kita bikin di main ini dia gini dulu deh. Kita bikin class name-nya adalah flex. Coba bisa jalan nggak ya? Aduh, monitornya. Kemudian minha screen. Ini nanti apa ya? Coba saya bikin PG Ember 300 dulu biar kalian tahu efeknya seperti apa. Nggak muncul ya? Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm. Kenapa nggak muncul sih? Nggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Flex kolom. Kemudian B6. Di dalamnya kita tambahkan div ya. Yang isinya logo nanti. Oke. Nanti logo ini teman-teman ya. Ini kenapa Ember nggak mau? Oh karena mungkin di main ya. Ini hilangkan dulu aja. Logonya kita tambahkan class name yang isinya. Jadi murni yang di sini itu tidak ada logic ya. Cuma permainan Tailwind saja nih teman-teman ya. Oke ya. Kita pakai flag lagi. 20. VG-nya kita bikin blue 500. Wah, kok nggak berubah ya? Ini harusnya sudah berubah nih di sini. Ini kayak ininya nggak jalan nih. Apa di sini ada saya salah ya, bentar. Ada sesuatu nih di sini yang dia tidak mengaktifkan tailwindnya dengan benar. Bentar, 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 bentar. Coba saya cek dulu ya, cek dulu. Saya lagi curiga nih, something wrong di catatan saya. Kenapa tidak muncul flagnya?
Penyebabnya apa ya? Astagfirullah. Hmm, yang ini mau ya, benar. Oh, alah. Sorry, teman-teman. Ternyata cuma hanya disuruh restart ya. Restart servernya nih. Saya nggak tahu ya. Mungkin karena ini. Tadi saya memasang komponen baru gitu ya. Sorry. Memasang library baru ya teman-teman ya. Jadi gini. Setiap memasang library baru ya sebaiknya di restart lagi. Oke. Jadi gini ya. Saya kasih keterangan di sini. Waduh, kok proses bisnis nih. Oke, pastikan setiap selesai memasang library baru ya atau pustaka baru ya. Gara-gara ini pustaka baru, mm, lakukan restart server ya teman-teman ya. Jadi nanti ya, ini jadi kan servernya jalan ya. Ini kalian terminate aja ya. Kemudian dijalankan lagi PNPM Rundev ya. Nah, ini tadi saya seperti itu ya. Ternyata bisa jadi jalan ya. Oke, balik lagi ke kita langsung aja ya merecreate ininya ya, merecreate landing page-nya. Sorry, mau ngomong landing page susah amat.
Jadi ke app sama page ini ya. Nah, kita udah bikin ini ya. Kira-kira seperti itu. Terus, oke. Ini saya ingin nunjukin aja ya menggunakan PG Ember 300 seperti tadi. Tapi muncul ya memang ya. Oh, ya nggak apa-apa. Dihilangkan saja. Oke, jadi di sini ada logo ya yang isinya Acme, tinggal biarin saja. Nanti ini masih logo aja. Intinya biru-birunya itu kita bikin apa? Istilahnya rounded ya. Rounded large. Ya. Oh, kok? Oh ya. Oh, ini harus di restart ya. Ini biar nekuk ya. Kemudian logonya kita taruh di paling bawah. Oke, ya. Paling bawah. Kemudian karena ini mepet-mepet kan jelek ya. Kita kasih padding kira-kira 4 saja. Ya, jadi posisi di situ. Kemudian nanti kita tambahkan sering ya. Nanti silakan kalian cari ya, sering ini untuk apa gitu ya. Karena ini saya sudah mendesain sebelumnya sih. Gitu ya. Kemudian apa? Kalau dia medium ya. Kalau dia ini namanya eh, eh, apa sih namanya? Responsive design ya. Kalau dia medium tinggi horizontalnya itu jadi 52 gitu. Tuh, jadi kan ini aslinya segini ya. Begitu medium dia jadi 52. Aslinya ya, ini maksudnya ya kalau medium itu berarti makin besar layarnya, dia tingginya jadi 52 ya. Kalau dikecilin ini namanya istilahnya apa ya? Breakpointnya ya. Jadi kalau ini medium ke bawah itu dia jadi 20. Logonya itu jadi mengecil ya. Gitu. Jadi dengan adanya MD sama tidak adanya MD gitu tadi ya, yang ini medium nih, berarti itu di layar medium, maka akan muncul responsif desainnya. Mana sih itu ya? Oke ya, ini kita udah membuat area logonya ya. Ya, area logonya itu udah kita buat. Nanti tinggal kita isi ya. Udah mirip ya pergerakannya ya. Oke, tinggal kita isi nanti logonya menggunakan teks ini dan logo ya. Tapi itu nantilah. Kita kasih placeholder dulu di sininya. Kemudian kita bikin yang area bawahnya ya. Jadi ini satu istilahnya apa ya? Satu region gitu ya. Ini satu bagian yang bawahnya. Jadi yang atas satu region, yang ini nanti satu bagian. Kita bikin flag juga gitu ya. Div lagi ya. Div. Kita tunjukin di sini deh. Class name ya, seperti biasa. Hmm, di dalamnya teman-teman ya, ini kita jadiin flag dulu ya, flags sama flags kolom dulu. Jadi flagsnya itu kolom ya, bukan baris ya. Nanti ada flags row ya, kita pakai kolom karena dibaginya dua ini. Ya, flags kolom di dalamnya kan ada dua nih teman-teman ya. Ada dua yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Maka dibikin div lagi di dalamnya. Ada dua div lagi ya. Div yang ini untuk saya bikin kolom kiri ya. Kolom lagi. Kemudian div yang ini saya buat untuk kolom kanan. Nanti muncul seperti ini. Hmm, Bentar, kok tidak jejer ya? Harusnya sih jejer nih harusnya.
Mungkin saya kurang apa nih, flex kolom, margin top ya. Jadi margin top ini biar nggak terlalu mepet kita kasih 4, jadi dia agak turun. Kemudian oh, karena flex kolom ya, jadi nanti begitu medium kita bikin jadi flex row. Nah, jadi kiri kanan gitu ya. Ya jadi dijadiin baris gitu loh. Dijadiin ke kanan ya, bukan ke bawah. Kalau flex kolom itu ke bawah. Kalau flex row itu jadiin satu baris. Ya, jadi nanti kalau gini ya, kalau misalnya dia ini medium ya, layar medium, dia akan jadi baris. Tapi kalau layarnya mengecil dia akan jadi kolom, ya. Jadi baris lah ya, kolom. Jadi ini saya istilahnya salah nih, kolom atau baris kiri ya, tergantung ukuran dari layarnya, ya. Lah untuk membedakan antara kiri dan kanan warnanya ya, coba saya kasih warna dulu yang agak berbeda biar kalian memahami konteksnya ya. Ini kelas 6 salah nih, harus pakai N kapital. Backgroundnya kita kasih warna grey 200 ya, yang satunya. Oke ya, jadi ada grey-nya. Kemudian yang satunya kita kasih backgroundnya warnanya misalnya apa ya? Ember aja deh. Ya, kayak semacam ini ya. Jadi kalian akan paham. Ini flexnya jadi row. Kalau kecil dia jadi baris ya. Ya, karena ini row MD itu jadi kolom, sorry. Kalau ini kecil jadi kolom, kalau gede jadi row. Gitu ya, ini udah kebayangan. Kemudian kita tinggal tambahkan apa di sini? Oh, kita ingin nambahkan rounded lagi. Maka di sininya ya kita kasih rounded lagi. Mungkin rounded large ya. Nah, sekarang udah rounded large ya. Kemudian apa? Kita kasih gap ya antara dua kolom ini. Makanya kita ditaruh gapnya itu di sini. Ya, biar antara yang ini dan ini itu ada gapnya. Kita kasih gapnya kira-kira 4 saja. Nah ya, jadi ada gapnya. Mungkin nanti di mana lagi ya? Oh, nggak ada roundednya sih. Oke. Ya, tinggal ini udah kolom kiri atas bawah ya. Tinggal biar dia coba di sini dia ditambahkan grow. Nah, grow itu berarti dia nambahin ke bawah ya, di-fullkan sampai layarnya ya. Coba kalau kita kecilin, dia tetap kayak gitu ya. Oke, jadi ini sudah mirip seperti ini ya teman-teman ya. Tinggal ini diarahkan flexnya itu berbanding berapa. Sebanding berapa gitu ya. Itu ada di mana? Kita coba yang di sini diperbaiki dulu ya. Yang ini kita jadiin flex lagi. Terus dijadiin flex kolom kalau kecil ya. Kalau MD dijadiin lebarnya. Ini nanti kalian cari sendiri ya. Lebarnya dibagi 2, dikurangi 2/5. Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Oke, ya. Jadi lebarnya kalau MD itu
2/5. Ini saya nggak tahu maksud 2/5 itu gimana. Maksudnya mungkin ininya dibagi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia mengakuisisi 2 gitu ya. Kalau sebelahnya, oh iya benar. Jadi nanti yang sebelah bawahnya ini teman-teman, yang baris kanannya kita tambahkan. Kalau MD itu jadi W-nya 3 dikurangi 5 berapa? 3 ya, berarti 3/5. Nah, kita buat seperti ini. Nah ya, udah mirip ya, udah mirip ini ya. Tinggal nanti yang kanan itu dia tanpa warna sebenarnya ya. Cuma ini saya ingin nunjukin aja. Tanpa warna, jadi nanti yang embernya akan kita hapus. Oke, nggak masalah. Sorry. Oke ya, kolom kiri. Dan nanti yang kolom atau baris kirinya ada tulisan apa di sini? Welcome to Acme. This is example for the ya. Kita ketik aja di sini ya. Welcome to Acme. This is the example for the next JS learn course brought to you by Vercel. Oke, saya mau ngetik itu dulu. Kita beresin yang kiri dulu ya. Terus kita tambahin apa lagi biar kira-kira jadi tengah. Justify center. Ya, jadi di tengah. Justify center. Kemudian padding ya. Padding X-nya kita tambahin 6. Ya, jadi ke tengah-tengah situ ya. Jadi X ya. Terus Y-nya, padding Y-nya. Jadi kalau P doang teman-teman ya itu semuanya ya. Kalau PX berarti yang ini sama yang sini. Kalau P itu yang atas sama yang bawah. Ini maksudnya kalau padding atas sama kiri kanan atas bawah ini mau dibedakan. Ya, katakanlah menggunakan PY10. Oke, nggak ngepek ya. Kemudian ketika MD ya, itu PX-nya itu 20, bukan 6 ya. MD itu PX-nya 20. Oke, jadi semacam itu. Terus apa lagi? Nggak ada ya. Oke, welcome to Acme-nya itu kita kasih strong. Biar tebal ya, strong. Kita kasih strong di sini. Welcome to Acme-nya. Oke ya, jadi tebal. Terus apalagi Next.js Learn course-nya ya. Next.js Learn course-nya ini Next.js Learn course ini dijadiin ahref teman-teman. Jadi dijadiin link ya. Next.js Learn course ini akan kita jadikan link. Ini ya. Akan kita jadiin link. Ini jadi link ya teman-teman, tapi warnanya akan kita rubah menjadi class name ya, class name. Warnanya akan kita rubah menjadi teksnya blue 500 ya. Itu jadi ya blue 500. Nanti linknya ke arah mana ya, kita kasih hrefnya sama dengan misalnya ke vercel.com lah ya, atau gini https next.js.org learn. Oke ya, jadi dia nanti kalau kita klik jadi ke arah situ. Kemudian apalagi sama ya, udah sama dengan ini ya.
Tinggal nanti hurufnya ya. Hurufnya kurang gede nih. Kita menggunakan oke, jadi di sini teman-teman ya. Ini kita tambahkan paragraf. Ingat ya, ini potongan-potongannya harus paham ya kalian ya. Ya, saya jadiin paragraf di situ. Kemudian hurufnya saya gedein biar sama dengan desainnya ya. Pakainya teks XL. Oke, jadi akan gede seperti itu. Cuman ini jenis hurufnya berbeda ya. Gampang nanti saya tunjukin cara menggunakan, mungkin pekan depan ya, menambahkan font gitu ya. Terus apalagi teksnya sudah XL. Oh warnanya dia nggak dia warnanya apa ini? Hitam ya sebenarnya ya. Abu-abu sih. Mungkin kalau oh iya, kalau MD itu dia ternyata teksnya. Jadi ini kalau ini kan teksnya nggak berubah-ubah ya. Iya ya. Welcome nih ukurannya segitulah ya. Benar ini kalau kecil, oke ya, kira-kira sama lah ya. Oke, tapi nanti kalau gede ini kan kurang gede nih. Jadi nanti begitu MD itu nanti teksnya bukan XL tapi 3XL. Lebih gede lagi. Nah, segini itu kalau kalau MD ya. Nanti kalau S sorry. Jadi XL doang. Ya, jadi ini gede kan? Kalau ini jadi lebih kecil. Oke ya, ini udah mirip ya. Tinggal jenis hurufnya yang berbeda. Mungkin pekan depan ya berbedanya. Kita ganti. Kemudian kalau MD itu leading normal. Ini silakan kalian cari lagi ya. Kalau MD dia menjadi leading. Kita lihat bedanya apa sama tadi. Oh, spasinya jadi lebih besar ya. Dan nanti kalau kalian ingin tahu leading itu buat apa, ya nanya ke sini ya. Dicari aja. Misalnya leading itu buat apa sih gitu. Leading, dan ini leadingnya ketok ya. Leading, removing leading, leading non, leading satu. Jadi kita pakai leading normal ya. Oke, ya nanti gampang lah kalian bisa nyari-nyari. Kemudian apalagi selain P leading, oh itu ya cukup cukup ini ya. Tinggal hurufnya dirubah. Nanti saya mau nambahkan ini ya segitiga yang ini ya. Nah ini tricky juga nih segitiga ini. Nambahkannya seperti apa? Oke, kita coba di atasnya P. Ini kan teks ya. Masih di dalam yang div yang ini kiri ini. Kita tambahkan di sini div lagi ya untuk bikin segitiganya teman-teman. Ini sini isinya segitiga nih, segitiga ya. Jadi segitiganya ini ternyata bukan icon atau bukan apa ya, tetapi berupa apa sih namanya? Ya permainan aja ya. Jadi permainan menggunakan Tailwind. Coba ya, kita coba. Jadi kalau coba di class name border apa lagi nih? Border B black. Jadinya kayak apa? Oh nggak kelihatan ya. Border B black nggak kelihatan. Relatif ini saya ngikutin dulu lah ya. W0 H0. Yang bikin dia segitiga apa sih? Oh, jadi diturunin. Kemudian border L, bikin border L ya sebesar 15 poin.
Oke, border bottomnya 26. Nah, ini udah membentuk warna ya. Udah ada warnanya kelihatan di situ. Cuma belum bentuk segitiga nih. Yang menjadi bentuk segitiga apa nggak tahu nih. Border L ada aja ya. Transparan. Border R. Oh, bukan transparan gitu. Kalau salah jadi dia nggak efektif ya. Transparan gini. Nah, dia terjadi kayak begitu ya. Border R-nya transparan. Oke. Terus apa lagi? Oh, border L, border R-nya belum nih. Border R 15 poin juga. 15 pixel. Nah, jadi udah membentuk segitiga ya. Silakan nanti kalian ikutin aja. Nanti ini segitiganya kita hapus ya, biar hilang. Nah, jadi seperti itu. Tinggal nanti ditambahin apa lagi relatif juta 000 border L. Oke, sama sih, udah mirip sih. Cuma nanti asam. Dia lebih tinggi aja ya, lebih terdistribusi ya. Itu kayaknya ada di PPP-nya indeks. Oh, di sininya flex column. Ini udah bener. Apa ada cap di sini? Oh, kalau MD PX-nya 20. Oke, gap 6 rounded edge. Oh, belum ada gap 6 di sini. Oh, ya, saya kasih gap 6. Jadi dia nanti akan lebih memisah. Nah, oke ya. Jadi cara desain itu seperti itu. Oke, tinggal nanti dikasih tombol login ya. Ini tombol loginnya ini berupa, oke, berupa link ya. Jadi gini aja dulu. Jadi di bawahnya Broad by Verter ini terakhir nih teman-teman ya. Saya kasih link ya. Oke. Lah link ini nanti akan diimport teman-teman ya dari Next ya, otomatis. Nanti ada penjelasan ya. Jadi ada dua komponen yang sudah disediakan sama Next, namanya link sama image untuk menggantikan href ini sebenarnya ya. Tujuannya apa nanti akan kita bahas. Link ini nanti href-nya akan ke login ya teman-teman ya. Akan ke login gini. Kemudian class name-nya bentuknya biar apa namanya bentuknya seperti ini ya, tombol seperti itu. Oh, ada error apa? Oh, ini nggak apa-apa. Oke, jadi dia lumayan panjang nih linknya. Nanti di dalamnya ada tulisan gini. Tulisannya login ya tadi ya. Login ya, muncul di situ sudah. Tinggal kita nanti bermain apa namanya class name di sini ya. Class name-nya kita bermain di situ. Kita dijadiin flex, kemudian item center, coba save ya, dijadi ke tengah sebenarnya, kemudian gapnya 5, kalau ada self start ya, ini saya nggak tahu ini buat apa.
nggak ngefek juga di tampilan. Tapi ya mungkin berlaku juga sih. Cuma tampilannya apa saya nggak tahu. Eh, Rounded, BG-nya dulu lah ya. Kita bikin dulu. Saya lupa harusnya BG Blue-nya dulu yang 500. Sehingga akan kelihatan seperti itu. Rounded menjadi large. Oke. Kemudian fontnya jadi agak tebal, medium. Oke, kemudian PX. Jadi padding X-nya dijadiin 6. Biar agak gede. Nah ya. Padding Y-nya dijadiin 3. Oke, udah mirip ya. Terus teksnya dijadiin putih. Oke. Kemudian hover. Ya, jadi kalau ada hover nih teman-teman ya. Di sini misalnya hover ya, dia jadi agak lebih muda birunya. Ya, atau biar menarik, pas hover itu backgroundnya jangan diganti biru lah, apa ya dijadiin ini aja deh. Ya, nah, jadi berubah ya. Kalau ini kan berubahnya sedikit banget. Oke. Kalau ini full ya berubahnya ya, login. Cuma yang nggak tahu ini menarik apa tidak. Nanti jadi diskusi lah ya. Kemudian kalau medium text base ini saya nggak tahu juga buat apa. Medium text base. Ya, nggak ada perubahan ya. Nah, tinggal nanti di sini ada icon nih teman-teman nih. Ada icon yang akan kita ambil dari hero icon. Gitu. Yang tadi kita sudah install ya. Namanya arrow right icon. Jadi nanti di sebelahnya span yang login ini ya, yang login ini kita tambahkan arrow right icon. Ya, cara makainya begitu ya teman-teman ya. Cuma nanti ini arrow right iconnya kita import dari hero icon ya. Jadi nanti kita import arrow right icon ya from nama library-nya. Hero icon react yang 24 outline ya. Oke, udah muncul di sini kan. Oke ya, udah muncul. Cuma ini kurang menarik nih, karena kok bentuknya seperti ini, kepotong. Maka kita tambahin span di sini. Oke. Terus arrow right iconnya kita kasih class name W-nya 5 gitu ya. Oke ya, jadi gitu. Kemudian kalau medium W-nya jadi 6. Lebih lebar lagi. Oke ya. Oke, jadi sudah mirip nih di sini. Oke ya. Sudah mirip yang area kirinya. Nah, pekan depan kita akan menggunakan sama seperti ini ya. Diambil dari hero icon tapi untuk logo globe di sini sama tulisan Acme. Cuma nanti saya tunjukkan bahwa satu logo ini teman-teman ya, ini sebenarnya sebuah komponen gitu ya. Kemudian saya tambahkan font secara lokal sehingga hurufnya akan seperti ini. Oke ya teman ya. Kira-kira sekarang sudah seperti ini. Ya kita membuat apa sih? Itu page ya. Jadi kita buat file baru ya. Namanya page detail win ya. Ini sih yang mana ya? Oh ini yang lama. Yang lama yang sudah dihapus ya. Jadi ini dihapus diganti biar tampilannya seperti ini. Kalau ini saya nggak tahu nih kenapa gagal. Tapi sekarang jadi nggak gagal sih. Ini mas teman-teman nih. Tadi kan belum di restart ya. Nah ini sudah benar nih. Jadi saya itu ingin nunjukin ya
bahwa ini tuh akan bergerak. Silakan nanti kalian latihan Tailwind pada folder ini ya, gitu. Nah, ini saya tadi sudah mendesain untuk page halaman utamanya, walaupun baru sebagian. Ya, udah mirip seperti yang akan saya pakai di sini ya. Oke ya. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Nanti diikutin aja persis seperti yang saya lakukan, sekaligus kalian belajar, terutama struktur foldernya segala macam ya dipahami, jangan sampai salah. Kemudian cara melakukan commit. Nah, ini saya udah bikin ya. Nanti ini saya masukkan ke commit, kita kasih nama. Pokoknya kalian amati plug dulu sebelum membuat yang lain-lain ya. 5 kita kasih nama membuat landing page bagian pertama ya. Jadi masih bentuknya seperti ini. Pekan depan landing page-nya kita sempurnakan gitu ya. Oh benar, ini kok jadi kayak gini ya. Bentar. Ini saya keluarkan dulu. Ini kurang menarik nih. Jadi page ini kenapa seperti ini, kurang apa? Linknya ya. Flex item center ke 5. Self start. Rounded LG. Flex SM, PX6, PY3 udah ya. Text white. Kita tambahin teks small. Kalau untuk oke. Kemudian di sini ada transition color. Saya nggak tahu ini buat apa. Kemudian hover tadi udah ya. MD text space. Flex item center. Nah, saya nggak tahu nih kenapa dia jadi turun ke bawah. Sebentar. Sempat dia turun ke bawah ya. Kalau yang ini gimana? Oh, sama ding. Oh, berarti memang ini nggak ada obat nih. Saya ya mungkin ada cuma saya nggak tahu nih kenapa bisa begini. Oke, oke, berarti udah beres lah. Ini kita komit dua-duanya. Kemudian membuat landing page part 1 ya. Kita komit. Nah, jadi nanti teman-teman ya, setelah P4 ini kalian ada 5 komitan di sini. Kemudian tampilan landing page-nya sudah seperti ini. Begitu ya, teman-teman. Karena sudah melewati batas waktu, ya saya akhiri saja. Nanti video saya upload di kanal YouTube saya ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop recording.